Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhadia SPD MPD, pengawas sekolah pada lingkup KCD Dikbud Bima dan Kota Bima. Di kesempatan Jambore GTK tahun 2024 ini, saya menampilkan pendampingan yang dilakukan pada sekolah-sekolah binaan dengan judul Pendampingan Rasok di Ulu Tebayang Lagi untuk Kepala Sekolah Melek Pilar Pancasila. Saya Dr. Andos Bunyamin, MBA, Koordinator Pengawas SMA SMK Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah seorang pengawas di tempat saya telah melakukan pendampingan di sekolah binaannya dengan strategi pendampingan Rasok di Ulu Tebayang Lagi untuk Kepala Sekolah Melek Pilar Pancasila. Nah, dari hasil pendampingan tersebut diperoleh bahwa Kepala Sekolah termotivasi untuk melakukan pendampingan melekat, terutama dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan strategi yang dilakukan ini bisa menginspirasi teman-teman pengawas yang lain. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih telah mengisi angket pra pendampingan Rasok di Ulu Tebayang Lagi untuk Kepset Melek Pilar Pancasila ini yang diberi oleh Ibu Suhada. Nah, di mana diharapkan Bapak Ibu Guru bisa lebih kreatif, inovatif lagi ke depan. Adapun alasan pokok kenapa pendampingan Rasok di Ulu Tebayang Lagi ini dipilih, yaitu pada kenyataannya banyak hal di satuan pendidikan, terutama yang kami temukan masih banyak kepala sekolah belum mampu memimpin proses IKM itu secara maksimal dan benar-benar melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan berpedoman pada keputusan Kepala BSKP. Di sana memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila dan tentunya pilihan tema yang dapat digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan-satuan pendidikan. Ada beberapa alasan mengapa praktek baik ini penting diterapkan. Yang paling pokok adalah memantapkan pemahaman kepala sekolah dan tim pengembangan kurikulum sekolah tentunya dalam memahami alur pelaksanaan daripada penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Tantangan yang dihadapi dalam pendampingan pada sekolah binaan. Tantangan pertama, beberapa orang mungkin tidak nyaman dengan perubahan dan enggan untuk berubah. Tantangan kedua, kurangnya waktu dan sumber daya untuk mempelajari metode baru ataupun melakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian tantangan yang ketiga, keterbatasan sumber daya atau dana di sekolah untuk menyediakan teknologi atau sarana dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dibutuhkan. Sedikit saya jelaskan bahwa Rasok di Ulu itu adalah kata yang berasal dari bahasa daerah Bima di Nusa Tenggara Barat, di mana rasodi itu kata dasarnya sodi. Sodi artinya tanya, jadi rasodi itu berarti ditanyai, ditanyakan gitu. Nah, sementara kata ulu artinya duluan, awal, sehingga Rasok di Ulu itu identik dengan ditanyai terlebih dahulu. Jadi kalau mau mendampingi, turun pendampingan, itu sebelumnya sudah ada proses kesepakatan yang diambil antara
saya dengan kepala sekolah. Misalkan tentang jadwal kesiapan dari kepala sekolah itu penting. Jadi saya sampaikan jadwalnya dulu. Kemudian saya menyampaikan dulu surat perintah tugas yang dipegang oleh pengawas di tiap bulan berjalan. Nanti lewat kesempatan awal itu dikomunikasikan dengan Bapak kepala sekolahnya atau Ibu kepala sekolah pada poin yang mana yang mau diprioritaskan dari surat tugas. Sementara Rasodi Ulu terbayang lagi dalam pendampingan untuk kepala sekolah melek pilar Pancasila. Ini bermakna Rasodi Ulu itu kepanjangan dari rasional, solid, dan intim. Intim itu adalah kepanjangan dari pendampingan yang dilakukan itu bernuansa inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Di sini ada harapan besar dari saya bahwa kepala sekolah akan juga mendampingi guru-guru dan timnya di sekolah dengan pola ini. Ada inovatif yang ditemukan, kemudian menggunakan kreativitasnya, dan tentu menyenangkan. Sehingga strategi pendampingan Rasodi Ulu ini menjadi satu model pendampingan yang mengutamakan komunikasi interpersonal dengan kepala sekolah, bisa antar kepala sekolah dengan pengawas, juga bisa kepala sekolah dengan timnya di sekolah. Ada 4 fase yang diberikan ya dalam strategi ini. Fase pertama yaitu pra pendampingan, di mana kepala sekolah dan pengawas melakukan kontrak pendampingan, termasuk mendapatkan kesepakatan bersama tentang jadwal dan materi pendampingan sesuai dengan surat perintah tugas di tiap bulannya. Assalamualaikum Pak Kepala Hebat, izin mengirimkan surat tugas kita. Mohon diprioritaskan pilihannya yang mana untuk jadwal kita, insya Allah pada hari Jumat jam 8. Kemudian masuk pada fase kedua, yaitu fase inti. Pendampingan inti ini di mana kepala sekolah didampingi untuk melaksanakan materi pendampingan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bersama Kepala SMA Islam Al-Ikhwan Kota Bima, kami akan melakukan pendampingan Rasodi Ulu dengan Pak Kepala. Masuk ke fase ketiga, yaitu fase evaluasi dan tindak lanjut. Pada fase ini, kepala sekolah dibiasakan untuk mengevaluasi apapun yang dilaksanakan pada satuan pendidikannya, kemudian tentu saja hasil evaluasi itu ditindaklanjuti. Terkait dengan kegiatan di sekolah sesuai dengan basis data rapor pendidikannya. Nah, setelah kami lakukan, kami punya refleksi kami ini ada yang sukses, ada juga yang kurang sukses. Bukan tidak sukses, ada pun yang kurang sukses ini kami perdalami lagi di mana akar masalahnya. Jika kami sudah dapat akar masalahnya, maka kami harapkan lagi untuk kolaborasi. Pendampingan yang dilakukan dalam penguatan pelaksanaan P5 di masing-masing sekolah menggunakan pendekatan Rasodi Ulu. Saya kira dengan pendekatan Rasodi Ulu ini akan memantik para kepala sekolah melakukan pendekatan yang optimal, memboost para guru-guru bagaimana menuntun muridnya untuk menguatkan karakter lewat P5. Sebab apa? Keyakinan itu didasarkan pada satu rasionalitas di mana pendekatan Rasodi Ulu itu memberikan ruang kepada kepala sekolah untuk membangun mindset berpikir dari bawah. Kehadiran Ibu Suhadah tentu memberi nuansa yang sangat baru dan positif, tentu membawa semangat dan motivasi baru untuk kami
dan juga mendorong kami untuk menerapkan prinsip-prinsip Rasodi Ulu Tebayang ini dalam setiap aspek pendidikan yang ada di sekolah. Dengan panduan yang telah diberikan kepada kami, tentu kami lebih memahami bagaimana pentingnya cara menemukan, membayangkan, melaksanakan, dan membagikan dari setiap proses pembelajaran yang akan kami lakukan di sekolah kami. Fase keempat ini adalah ciri khasnya strategi pendampingan Rasodi Ulu Tebayang lagi, yaitu pada berbagi. Artinya hal-hal positif yang dilakukan oleh kepala sekolah di satuan pendidikan yang dia pimpin itu diupayakan untuk dibuatkan dalam satu aksi nyata berbagi praktek baik. Bisa dimasukkan pada PMM atau bisa disampaikan pada satuan pendidikan yang ada di sekitarnya. Hasil pendampingan strategi ini itu telah memberikan hasil yang bagus, mewarnai pola kepemimpinan kepala sekolah dalam mendampingi para guru, telah termotivasi untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan arahan dari pengawas pembina. Semua guru-guru merasakan nuansa positif hasil dari pendampingan Rasodi Ulu Tebayang lagi. Kami termotivasi untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Saat sekarang, guru-guru sedang giat berbagi praktik baik di platform Merdeka Belajar. Semoga dengan adanya pendampingan ini, kami termotivasi dan juga guru-guru sekota Bima pada umumnya. Salam pendampingan. Rasodi Ulu Tebayang lagi. Salam pendampingan. Rasodi Ulu Tebayang lagi. Demikian praktek baik pendampingan Rasodi Ulu Tebayang lagi untuk kepala sekolah Melek Pilar Pancasila. Salam pendampingan Rasodi Ulu Tebayang lagi.